Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita hancurkan salawat beriring salam kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita hancurkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah khutbah singkat yang berjudul tentang baktinya kita kepada orang tua. Kenapa orang tua ini adalah kuncinya surga. Bayangkan, jika tidak ada orang tua tidak bisa kita hidup di dunia ini. Tapi jika orang yang membuat orang tua murka kepada kita, diijabahnya itu lebih kuat, lebih tajam doanya orang tua yang dimurkai oleh anaknya daripada sebuah nabi yang berdoa. Itu jika orang tua berdoa yang buruk langsung diijabah. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, sesungguhnya orang yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu adalah anaknya yang baik, orang tuanya juga harus baik. Karena jika tidak ada orang tua, kalau orang yatim piatu gimana? Yatim piatu itu harus taat kepada orang tua angkatannya. Jadi kita harus tetap sama sekali harus tetap untuk kita berbakti kepada orang tua. Orang tua ini bisa disebutkan kuncinya surga dan bisa disebutkan kuncinya neraka. Kenapa dibilang begitu? Buruk yang kita lakukan, buruknya itu yang kita dapatkan. Baik yang kita lakukan, baiknya itu kita dapatkan. Yang mana? Baik masuk ke surga, buruk masuk ke neraka. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah cerita sahabat Bani An. Kurang tahu siapa nama sahabatnya, pokok dari Bani An. Dia ini dibilang ulama, dibilang masyayikh, dibilang sahabat yang cerdas. Tapi saat akhirnya mulutnya itu dibilang terkunci. Tepat dia dikuburkan, menggali kuburkan, tanahnya itu keras. Ibarat menguburkan ibarat tanah itu saking kerasnya itu seperti batu. Tahu-tahu ridho orang tuanya belum dia dapatkan. Nah, Rasulullah pun pergi menjumpai ibunya, langsung berkata, mau dikuburkan atau mau dibakar anakmu ini? Lalu diridhoi sahabat tersebut. Lalu sahabat itu bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai kuburnya yang begitu keras digali hingga bisa digali dengan cangkul. Itu karomah orang tua. Jadi orang tua itu memiliki tanggung jawab besar kepada anaknya. Bayangkan, ibu yang tidak ingin menyusui anaknya saat bayi, terus dia merengek-merengek, terus mati karena tidak disusui oleh ibunya, itu kelak akan dipatok. Badannya akan ditucuk ular yang begitu besar dan begitu sakit. Yaitu ular fala. Itu adalah ular yang begitu besar, lebih besar dari bumi, itu yang menusuk-nusuk giginya yang begitu besar ke tubuh ibu yang tidak ingin menyusui anaknya. Nah, tanggung jawab besar orang tua itu apa? Jika mati keadaan tidak dirawat, itu pahala setara dengan
pahala zina. Yang mana dosa secara dengan dosa zina. Nah, terus jika itu tanggungan pertama, tanggungan kedua, jika tidak merawat, biarkan anaknya sampai anaknya membuat zina, pasti orang tuanya ikut ke neraka. Itu ketanggungan kedua. Ketanggungan yang ketiga, dosa anaknya akan mendapatkan ke orang tuanya jika tidak diberitahu, jangan buat itu. Baca dosa, orang tuanya kena masuk neraka, anaknya jika masuk neraka anaknya juga masuk, orang tuanya juga masuk neraka. Kebalik, jika orang tuanya masuk neraka, anaknya enggak. Jadi tanggung jawab orang tua itu besar. Tapi sudah dibilang tetap ngeyel. Itu kata Rasulullah, kalau belum balik, maklum masih kecil, bisa diajak dengan lembut, jika tidak mau 3 kali biarin. Tapi sudah besar, usia 10 tahun tidak ingin sholat, harus paksa dia untuk sholat. Dari kecil terbiasa membuat keburukan, apalagi sudah besar. Kata Rasulullah SAW, karakter anak itu seperti karakter orang tuanya. Nah, kata Rasulullah SAW, wahai anakku, buatlah perkara yang baik sebelum anakmu membuat perkara yang buruk. Apa artinya? Misal orang tuanya sering membuat kejahatan, anaknya juga kejahatan. Orang tuanya membuat kebaikan, anaknya juga buat kebaikan. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, maka kita harus mendidik anak itu dari kecil. Karena anak itu adalah kunci kehidupan orang tua. Bayangkan, jika tidak ada anak, tidak akan maju suatu keluarga. Nah, tapi keluarga ini dia memiliki kekurangan. Jika anaknya pintar, akan ditinggikan derajatnya. Kata Rasulullah SAW, orang yang pendosa di neraka itu adalah orang yang pendosa dalam keluarganya. Karena kelak di hari akhirat atau di hari kiamat, itu semuanya mengaku dirinya sendiri. Jadi kelak di hari akhirat itu semuanya pada nunduk. Di padang mahsyar itu semuanya tunduk. Gimana amalnya diterima apa enggak? Amal ibadahnya diterima apa enggak? Sholawatnya disyafai oleh Rasulullah apa enggak? Itu jika di padang mahsyar. Semua orang tidak menganggap itu keluarganya, itu bibinya, itu adanya, itu pamannya, tidak akan menganggap. Dia menganggap amalannya diterima apa enggak. Tapi amalan anak yang soleh, anak yang ulama, 10 keluarganya diangkat dari neraka masuk ke surga. 10 keluarganya. Itu jika anak yang soleh. Anak yang soleh itu 10 keluarganya itu kata Rasulullah SAW akan dimasukkan ke surga. 10 keluarganya. Tapi kenapa dengan yang lain? Yang lain pun masuk surga jika misal 10 keluarga, cuma ada 6 keluarga yang masuk surga, kerabat-kerabat yang dekat ya kan ditarik masuk ke surga. Itu pentingnya anak yang soleh. Tapi jika anaknya yang soleh masuk neraka, keluar ibu orang tuanya, ibu bapaknya kan masuk neraka. Karena anak itu bisa dibilang airnya surga, bisa dibilang batunya neraka. Kenapa? Jika air masuk ke dalam lembah yang begitu kuat, lembah yang begitu luas, nah air yang begitu deras, nah di situ ada sebuah kayu. Nah air yang begitu deras, kayu itu pasti akan ke lembah yang luas.
Sebaliknya, jika di batu itu ada sebuah air. Nah, jika batu itu masuk ke dalam lubang, air itu akan pasti akan masuk ke dalam lubang. Logikanya gitu. Contoh, surga itu deras, anaknya itu deras, imannya deras, amal kebaikannya pasti orang tuanya akan masuk. Karena sederas-derasnya air akan bisa mendorong kayu yang begitu besar. Seperti pernah kita lihat di kali, airnya yang begitu besar bisa mengampung, bisa membawa seperti kayu, seperti buah-buahan, membawa ke bawah. Itu pun dengan kita. Anak yang soleh itu diibaratkan seperti derasnya air sungai. Kata Rasulullah, derasnya air sungai. Nah, orang tua itu seperti pohon yang begitu besar. Artinya orang tua itu seperti pohon yang begitu besar atau pendosa. Nah, pas masuk, didoronglah orang tuanya untuk masuk ke surga. Jadi orang yang anaknya soleh itu bisa menarik keluarganya masuk surga tanpa hisab. Tapi hadirin hadirat rahimakumullah, surga itu tempatnya itu di telapak kaki ibu. Surganya itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Karena setiap orang tua pasti akan mendidik anaknya. Kata Rasulullah disebutkan dalam hadisnya, man waliwa ila an'am wal imaman ilal islam wal jannati wal nar. Artinya, wali atau orang tua, setiap orang tua akan mendidik anaknya, itu adalah kewajibannya. Jika benar didikannya akan masuk ke surga. Jika salah didikannya akan masuk ke neraka. Itu pentingnya menjaga anak. Karena penjaga anak itu adalah kita harus memanani rasa yang sabar. Ada di hadis berkata, la taqdab walakal jannah, janganlah kamu marah, surga bagimu. Di Al-Quran pun surah Al-Baqarah ayat 600 pun berkata, ayat 160 pun berkata, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Keluarga yang dekat dengan Allah cuma ada 3. Sabar, takwa, sama melihat meninggikan anak. Atau artinya menjaga keluarganya. Orang yang lebih dekat dengan Rasulullah itu orang yang berselawat. Orang yang dekat dengan keluarganya, yang menjaga keluarganya. Ibarat keluarga ini seperti buah-buahan, atau kita logikanya itu seperti jambu. Nah, jambu, jika ada jambu yang satu rusak, pasti semuanya akan rusak. Nah, jika ada satu yang bagus, pasti semuanya akan bagus. Nah, jika ada orang dari keluarganya sering bersyahadat, sering sholawat kepada Rasulullah SAW, walaupun bau busuk, sudah tidak terima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surga. Karena amal baik itu tergantung anaknya. Surga itu terkandung orang tua dan ibunya. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah perkataan, ucapan itu dari saya sendiri. Maklum, manusia itu tepatnya salah dan lupa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.